Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga tertulis dalam Injil Markus pasal 16 ayat 15 sampai ayat 20. Demikian dikatakan, lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang-orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan. Peringatan kenaikan Tuhan Yesus adalah peristiwa penting bagi umat percaya. Sebab Yesus sendiri mengatakan kepada para murid bahwa lebih berguna bagimu jika aku pergi. Dikatakan dalam Yohanes 16 ayat 7. Dan roh penghibur akan datang atau diutus oleh Yesus. Bapak, Ibu, saudara-saudari, Yesus naik ke surga. Maka kita semakin mengerti bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa di bumi dan di surga. Yang kemudian kenaikan Yesus itu membuat kita semakin mengerti bahwa Yesus adalah hakim yang akan membela kita di surga kelak. Kemudian bahwa Yesus benar adalah jalan dan hidup yang dapat menuntun kita kepada Allah Bapa. Dan dengan demikian orang percaya tidak akan ada yang tersesat. Kemudian dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, itu berarti Yesus menyediakan tempat bagi orang yang percaya di surga. Oleh sebab itu, pengharapan dan tujuan hidup kita adalah pasti, yaitu surga. Maka berbahagialah setiap orang yang percaya dan mengikut kepada Yesus Kristus. Saudara-saudari, sebelum Yesus naik atau terangkat ke surga, dia memberikan perintah kepada murid-muridnya. Yesus mengatakan, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Menjadi pertanyaan, apa dasar atau apa modal mereka untuk memberitakan Injil itu? Dasar mereka memberitakan Injil adalah iman. Jadi Yesus hendak mengatakan, beritakanlah Injil atau saksikanlah apa yang telah engkau lihat, apa yang engkau percayai, bahwa Yesus itu benar-benar anak Allah, bahwa Yesus itu benar bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudari, keraguan akan kebangkitan Yesus akan menghambat orang untuk memberitakan Injil. Itu makanya 40 hari sebelum Yesus terangkat ke surga, Yesus menampakkan diri kepada para murid-murid, kepada para perempuan, dan kepada murid yang sedang di perjalanan menuju Emmaus, dan kepada murid dan orang banyak yang di tepi danau. Tujuannya adalah untuk meyakinkan mereka bahwa benar Yesus telah bangkit. Dan
Mereka lah yang akan menjadi saksi, yang akan memberitahukan kebangkitan Yesus itu, yang artinya Yesus itu hidup. Maka sebagaimana ungkapan berani karena benar menjadi terbangun di dalam hati murid-murid Yesus, dan oleh karena kebenaran iman dan oleh karena kebenaran yang mereka lihat sendiri bahwa Yesus itu bangkit, itulah yang menggerakkan jiwa, iman, dan semangat para murid itu untuk rela memberitakan firman, memberitakan Injil, bahkan meskipun mereka harus teraniaya atau menderita karena pemberitaan itu. Saudara-saudari, kini semua orang percaya, saya dan Anda, Bapak Ibu Saudara-saudari, diperintahkan untuk menjadi saksinya di dunia ini. Jika engkau percaya, pasti engkau bersedia. Jika engkau percaya, pasti engkau bersedia. Beritakanlah apa yang kamu percaya, beritakanlah apa yang kamu alami, beritakanlah yang kamu terima dari Yesus. Beritakanlah bahwa engkau benar-benar menerima Yesus, bahwa engkau benar-benar menerima keampunan dosa, bahwa Yesus adalah Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga, bahwa Yesus adalah benar, jalan, kebenaran, dan hidup. Bersaksilah bahwa Yesus adalah pembela kita pada waktu penghakiman. Dan bagi orang percaya, Anda harus bersaksi bahwa warisan orang percaya adalah surga telah disediakan bagi kita. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jangan takut memberitakan Injil, sebab Yesus berjanji Dia akan menyertai kita, akan menyertai engkau, menolong, meneguhkan, dan melindungi kita sampai pada Maranatha. Dia berjanji akan menyertai. Oleh sebab itu, saudara-saudariku, di masa PSBB karena pandemi COVID-19 ini adalah kesempatan bagi kita untuk memberitakan Injil di tengah-tengah keluarga kita. Jangan berpikir untuk menjangkau orang yang jauh atau menjangkau orang lain sebelum engkau memenangkan jiwa orang-orang yang ada di dekatmu, yaitu jiwa keluargamu, istri atau suami, dan juga anak-anakmu. Beritakanlah Injil di hadapan keluargamu. Yakinkan mereka bahwa apa yang engkau percaya, bahwa apa yang engkau imani adalah benar adanya dan Alkitab memberitahukannya. Dengan demikian, kita menuntun iman keluarga kita menjadi pengikut Kristus yang setia sampai selama-lamanya, karena memang kita telah diperintahkan untuk memberitakan Injil di dunia ini ke seluruh makhluk. Bapak, Ibu, saudara-saudari, yakinlah bagaimanapun cara Anda untuk memberitakan Injil, untuk menyaksikan imanmu. Apakah itu melalui menceritakan pengalamanmu, apakah itu dengan mengagumi mujizat Tuhan, apakah itu dengan merenungkan firman Tuhan, apakah itu dengan mensyukuri apa yang ada, apakah itu dengan bersyukur dan yang lain-lain. Tuhan akan bekerja menumbuhkannya sehingga kesaksianmu itu tidak akan sia-sia. Maka jadilah keluarga yang bersaksi bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang harus disembah. Inilah tugas kita, Bapak, Ibu, saudara-saudari, yang diperintahkan oleh Yesus sebelum Yesus naik ke sorga. Dan kelak, karena kita melakukan tugas itu, warisan itu, kerajaan sorga telah tersedia bagi Anda dan bagi saya. Tuhan memberkatimu. Amin. Ya Allah Bapa di sorga, kami bersyukur karena kami diperkenankan
untuk memberitakan kerajaan surga di dunia ini. Dan kami sungguh bersyukur karena Yesus telah naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi orang yang percaya. Dan kami semakin mempercayai bahwa benar Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Maka berbahagialah kami karena percaya dan mengikuti Kristus sepanjang hidup kami. Tuntunlah kami untuk selalu setia, walaupun berbagai tantangan, walaupun berbagai godaan di dunia ini, bahkan beban berat menerpa hidup kami. Tetapi di jalan Tuhan semuanya pada akhirnya akan bersorak-sorai dan bersuka cita, karena Kristus telah berjanji untuk menyertai kami sampai akhir zaman. Dengarlah doa kami dalam nama Yesus Kristus. Amin. Nama saya Vincent Daniel Magnik, umur saya 9 tahun. Saya gereja di HKBP Getsemane. Saya akan membawakan lagu Ku Tahu Tuhan Pasti Buka Jalan. Selamat menyaksikan. Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Asalku hidup suci, tidak turut dunia. Tahu Tuhan pasti buka jalan. Tahu Tuhan dengar doa saya. Tahu Tuhan dengar doa
kebenaran bagi orang yang berpegang pada penyajiannya dan peringatan-peringatan